Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita hari ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam mengikuti diseminasi budaya positif di siang hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Perkenalkan, saya Nini Indah Febriati selaku moderator yang akan memandu jalannya acara diseminasi budaya positif mulai dari awal hingga akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, diseminasi hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Atia Aryana Wahidah SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jember, sekaligus Kepala Sekolah SDN Tegal Besar 1 Kabupaten Jember. Mohon berikan aplaus untuk narasumber kita. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, untuk menghemat waktu, marilah kita membuka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Atia Aryana Wahidah SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 di SDN Tegal Besar 1 Jember. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi acara kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah implementasi aksi nyata dari modul 1.4. Mungkin dari Bapak Ibu Guru sudah pernah ada yang mendengar tentang budaya positif. Kira-kira budaya positif itu apa, Nge? Ada yang tahu? Budaya positif. Saya Bu, Nggih, monggo. semua kebiasaan yang diberikan kepada siswa supaya nanti terbentuk sebuah anak yang positif. Nah, nggih, betul sekali. Jadi budaya positif itu apa? Budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu budaya positif yang akan kita bahas bersama. Jadi kita diharapkan sebagai Bapak Ibu Guru di sekolah itu melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Supaya apa? Supaya sekolah kita menjadi lembaga pendidikan yang bisa menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan memiliki karakter yang baik. Nah, selanjutnya dari budaya positif ini apa saja sih yang akan kita pelajari? Di sini ada 6 poin Bapak Ibu. Tapi sebelum kita belajar mempelajari tentang 6 poin dari budaya positif, kita ice breaking dulu ya. Tadi lupa.
Nah, untuk ice breaking yang pertama ini simple Bapak Ibu. Kalau saya bilang tepuk satu, jenengan tepuk bahu temannya sambil bilang woi gitu ya. Kita coba ya. Tepuk satu, woi. Ya, tepuk satu, woi. Tepuk dua, tepuk dua, jenengan angkat jempolnya, kemudian miringkan dengan kepalanya. Tepuk dua, asik. Tepuk dua, asik. Tepuk tiga, jenengan colek dagu teman di sampingnya sampai bilang iya. Tepuk tiga, iya. Tepuk tiga, iya. Mulai dari yang pertama, tepuk satu, woi. Tepuk satu, woi. Tepuk dua, asik. Lupa. Tepuk dua, asik. Tepuk tiga, iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Kita lanjut ya ke budaya positif. Jadi ada 6 hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, kita lanjut. Yang pertama yaitu disiplin positif. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah. Kapan hari ada ibu guru yang ikut diklat ini ya, sekolah ramah anak serta disiplin positif. Jadi saya kira pasti Bapak Ibu guru tahu disiplin positif. Kemudian arti disiplin, selama Bapak Ibu guru sekolah dulu pasti sering mendengar kata-kata disiplin. Disiplin itu apa menurut Bapak Ibu guru? Disiplin adalah taat atau patuh terhadap peraturan. Oke, itu makna dasar dari kata disiplin. Kemudian apa bedanya disiplin biasa dan disiplin positif? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu adalah seperti yang jenengan tadi bilang, patuh terhadap peraturan, taat terhadap tata tertib, gitu ya. Oke. Kemudian apa bedanya dengan disiplin positif? Kalau disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi disiplin positif ini menuntun anak untuk menyadari bahwa berperilaku positif itu adalah bukan karena takut akan hukuman, tapi sadar, paham bahwa menaati peraturan itu adalah hal yang penting. Jadi bukan karena takut akan dihukum atau melakukan kebaikan karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan, atas dasar pemahaman diri sendiri. Sebutkan pengalaman Anda di sekolah dengan disiplin yang pernah Anda terima. Bapak Ibu guru dulu waktu sekolah pernah dihukum? Apa contohnya dihukumnya? Berdiri di depan kelas, terus mengelilingi lapangan. Apa Bu Meli, pernah Bu? Enggak pernah nih. Dicubit dadanya. Penggaris bus itu. Dipukul sama penggaris. Penggaris kayu itu. Nah itu, ini contohnya. Dijemur di lapangan karena terlambat. Berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR. Lari memutari lapangan karena mencontek. Dipukul karena ramai di kelas. Ini contoh-contoh hukuman-hukuman yang dulu mungkin pernah kita rasakan. Mungkin sekarang juga ada masih ya Bu guru yang menghukum secara kekerasan fisik. Tapi insya Allah kalau kita mau belajar untuk menjadi guru yang lebih baik, bagaimana cara menangani masalah anak, saya kira kekerasan fisik itu tidak diperkenankan lagi. Kemudian, apa yang Anda peroleh dari cara pendisiplinan yang Anda terima? Apa? Ketika jenengan disuruh berdiri di depan kelas karena terlambat, disuruh berlari sampai berkeringat sampai lelah, kira-kira apa yang jenengan dapatkan?
malu, terus badannya lelah-lelah, ya, takut, malas. Nah, terus kepada gurunya yang menghukum kita perasaannya bagaimana? Dendam, ya, dendam. Gimana Bu Nini? Tidak suka sama gurunya kalau setelah, kalau jiwitan ya. Iya. Jadi tidak ada hal positif yang dirasakan anak ketika anak mendapatkan hukuman secara fisik ataupun verbal. Yang ada malah anak bisa marah, malu, takut, dendam kepada gurunya. Nah ini, disiplin positif itu mendidik anak untuk memahami bagaimana berperilaku yang pantas, membangun kesadaran, dilatih untuk bertanggung jawab sehingga mampu mengendalikan perilakunya sendiri. Jadi anak itu tidak perlu dihukum. Tujuan utama mendisiplinkan adalah agar anak memahami, seperti yang tadi saya bilang, atau sadar akan tingkah lakunya sendiri, bertanggung jawab atas tindakannya, serta menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Dengan kata lain, disiplin menanamkan proses pemikiran dan perilaku positif sepanjang hidup anak. Ini Bapak Ibu perbedaan disiplin positif dan hukuman. Jadi ketika anak-anak melanggar disiplin dan kemudian mendapatkan konsekuensinya, bisa mendapatkan kekerasan secara fisik ataupun yang lain. Ini perbedaannya disiplin positif dengan hukuman. Satu, tidak mengandung kekerasan fisik ataupun verbal. Contohnya bagaimana? Misalkan ada siswanya Bapak Ibu guru yang terlambat, kalau hukuman misalkan dihukum lari mengelilingi lapangan. Kalau saya minta solusi disiplin positif atas anak yang sering terlambat ini kira-kira misalnya apa konsekuensinya? Coba, selain kekerasan fisik mengelilingi lapangan misalkan, berlari mengelilingi lapangan. Disuruh menghafalkan surat pendek. Betul, disuruh menghafalkan surat pendek, lebih bermanfaat dan berpahala. Ini kemarin yang saya sampaikan kepada wali murid saya. Jadi ada anaknya yang bermasalah, kemudian orang tuanya juga kami panggil dan saya bilang kepada putranya, kalau nanti nakal lagi, hukumannya membaca Al-Quran 2 lembar ya. Saya bilang begitu, tapi bapaknya kemudian menolak. Kok enak membaca Al-Quran dapat pahala Bu, suruh saja berdiri di tengah lapangan. Wah, ini beda. Jadi yang bapaknya sampaikan itu adalah hukuman, sedangkan membaca Al-Quran itu adalah sebuah konsekuensi. Jadi lebih ada manfaatnya. Kalau berdiri di tengah lapangan, apa manfaatnya Bapak Ibu? Yang kedua, anak berperilaku positif karena dia sadar bahwa perilaku negatif memberikan dampak yang buruk bagi dirinya dan bagi orang lain. Sedangkan pada hukuman, anak patuh hanya karena takut dihukum sehingga membuat anak salah berlogika. Nah, daripada anak dihukum tapi tidak sadar-sadar juga. Yang ketiga, anak termotivasi datang ke sekolah, sedangkan pada hukuman anak berada di bawah tekanan. Selanjutnya, memanfaatkan kesalahan sebagai peluang untuk pembelajaran. Yang kelima, mendekatkan guru dan siswa. Kalau pada hukuman itu bisa menjauhkan siswa dengan guru, seperti yang kita bahas tadi, anak-anak merasa apa kepada gurunya? Merasa dendam, marah, takut, dan malu, dan perasaan yang lainnya. Kemudian jika kita melaksanakan disiplin positif yang pengaruhnya atau manfaatnya itu bersifat jangka panjang, karena anak menyadari akan perilakunya. Kalau hukuman itu hanya bersifat jangka pendek. Kemudian yang ketujuh, positif dan menghargai potensi anak dan membangun logika atau bimbingan yang membangun. Itu bedanya antara disiplin positif dan hukuman. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, dari
disiplin positif yang kita bahas tadi, ada nilai-nilai kebajikan universal yang perlu kita ketahui. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yaitu prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Bapak Ibu, kita sekarang mengimplementasikan kurikulum apa? Kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka itu ada nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan kepada anak didik kita. Disebut apa? Profil pelajar Pancasila. Itu yang kita anut ya. Nah ini, jadi ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Yang pertama sesuai dengan kurikulum kita yaitu profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya ada 6 dimensi yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang kita harapkan menjadi karakter peserta didik kita. Yang kedua ada juga nilai kebajikan primary years program. Ini biasanya digunakan oleh sekolah yang melaksanakan kurikulum internasional. Ada pula 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Selanjutnya ada nilai lain, The 7 Essential Virtues atau The Virtues Project. Nah, tapi ini hanya untuk pengetahuan buat kita. Yang terpenting bagi kita di Indonesia, kurikulum Indonesia menganut karakter, nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apa? Artinya setiap anak atau orang ya punya 3 motivasi ketika mereka berbuat suatu kebajikan. Motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini yang kita harapkan dari peserta didik kita, motivasi yang mana? Yang ketiga. Kita tentunya tidak ingin anak didik kita berbuat kebaikan itu karena takut hukuman. Aku selalu pakai topi setiap hari ke sekolah, takut disuruh berdiri di tengah lapangan. Artinya anak belum sadar bahwa menggunakan topi pada saat upacara itu untuk melindungi kepalanya sendiri. Ya. Kemudian ada juga anak-anak yang berbuat kebaikan itu karena ingin mengharapkan imbalan atau penghargaan. Mungkin Bapak Ibu guru di kelas pernah memberikan penghargaan yang sederhana, memberikan bintang-bintang atau memberikan snack-snack sederhana untuk anak-anak yang kreatif, yang aktif. Pernah Bapak Ibu guru? Pernah. Itu boleh dilakukan, tapi dalam batas tertentu. Kenapa? Karena khawatir anak-anak menjadi kebiasaan. Oh, aku nanti aktif mau jawab, aku nanti mau kreatif supaya mendapatkan imbalan. Nah, itu juga kurang baik, Bapak Ibu. Dan yang paling penting adalah anak-anak berbuat kebajikan itu karena anak-anak sadar dan paham. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Selanjutnya, dari tindakan yang anak-anak lakukan, tindakan tidak disiplin yang melanggar peraturan itu, guru punya 2 pilihan untuk mengatasinya. Yang pertama, bisa kadangkala guru menggunakan hukuman, yang kedua dengan konsekuensi yang tadi sudah kita bahas gitu lalu. Yuk kita coba bahas bersama beberapa soal ini. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat 1
tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini perkiraan konsekuensi atau hukuman? Kalau menurut perbedaan tadi, hukuman itu mengandung kekerasan fisik. Apakah ini mengandung kekerasan fisik? Tidak. Ini termasuk konsekuensi. Ya. Tapi kalau menurut ibu guru mencatat 100 kali itu tidak ada manfaatnya, bisa menggunakan konsekuensi lain, misalkan mencatat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi ini termasuk konsekuensi. Lanjut Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kalau misal muridnya Bapak Ibu guru yang terlambat ini, kira-kira konsekuensi apa yang mau dilaksanakan selain membaca, menghafal surat tadi? Apa kira-kira yang sederhana lain kalau terlambat? Menghafal perkalian. Apa lagi Bu Meli? Merangkum materi, Bu. Boleh, merangkum materi, jadi mencari kesimpulan. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa ini? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi. Pinter sudah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 jam karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Juga membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Jadi apa yang sudah dilakukan itu harus akibatnya harus dibersihkan. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi ya, jadi terlambat 10 menit dia kehilangan 10 menit jam istirahat. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Mengandung kekerasan fisik apa tidak? Duduk di bangku di pinggir lapangan dan tidak diizinkan bermain. Ini mengandung kekerasan apa Bapak? Iya. Sama gurunya diminta duduk di bangku dan tidak diizinkan bermain. Konsekuensinya atau hukuman? Kesepakatannya apa? Karena tidak mengandung kekerasan fisik. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk karena pelajarannya PJOK. Jadi kalau diminta lari boleh nggak? Boleh. Anggap saja sebagai pemanasan. Jadi ini adalah konsekuensi, bukan hukuman. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman apa konsekuensi? Mengandung kekerasan fisik atau tidak? Hukuman. Kalau menurut Bapak Ibu guru, kalau ada murid yang mematahkan pensil, seharusnya konsekuensinya apa? Mengganti. Nah, mengganti berarti ini termasuk hukuman. Nah, sudah. Jadi itulah sudah jelas contoh-contoh konsekuensi dan hukuman yang membedakan. Jadi Bapak Ibu guru bisa melakukan konsekuensi ketika peserta didiknya melakukan tindakan yang tidak disiplin. Ini hadiah. Tadi hukuman, sekarang hadiah. Setiap orang suka hadiah. Bapak Ibu guru juga ya? Karena hadiah bisa menjadi alat efektif untuk memotivasi. Tapi coba pikirkan sejenak, apa pesan yang diberikan anak dengan mendapat hadiah? Apakah dengan hadiah mereka menjadi tumbuh kesadaran jangka panjang tentang mengapa mereka harus melakukan apa yang harus dilakukan? Seperti yang tadi saya bilang, memberi penghargaan itu adalah hal yang bagus.
bagus, tidak ada yang keliru. Hanya saja perlu dibatasi supaya anak mau berjuang, mau belajar, mau berbuat kebaikan itu atas dasar paham dalam dirinya sendiri, bukan karena takut atau bukan karena mengharapkan imbalan dari guru. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini pengaruh penghargaan yang berkepanjangan Bapak Ibu. Jadi ada pengaruhnya juga. Yang pertama pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu juga bisa merusak hubungan. Bagaimana hubungannya? Misalkan anak-anak yang tidak pernah mendapatkan penghargaan biasanya jadi tidak suka pada temannya yang sering dapat penghargaan. Nah itu kan bisa merusak hubungan. Atau merasa tidak suka kepada gurunya, dianggap gurunya pilih kasih ya. Jadi dapat merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu juga menghukum sama dengan yang merusak hukuman. Jadi bisa dikatakan menghukum anak-anak yang tidak pernah mendapatkan penghargaan. Tapi penghargaan itu juga bisa dijadikan motivasi dari dalam diri. Selanjutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu guru jelas sudah pernah dengar tentang keyakinan kelas ya? Iya. Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan kelas yang dimiliki oleh semua murid dan guru. Coba kita lihat. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Keyakinan kelas ini saya kira harus dibuat oleh Bapak Ibu guru di kelas, melakukan kesepakatan antara guru dan siswa-siswanya untuk membuat disiplin positif ya. Supaya apa? Supaya anak-anak itu menyadari akan manfaat dari berbuat kebajikan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa? Kalau peraturan itu biasanya yang buat siapa Bapak Ibu? Gurunya atau sekolahnya. Iya. Betul. Jadi anak-anak tidak dilibatkan pada saat diskusi pembuatan peraturan itu. Makanya sekarang kita digaungkan untuk merubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas, supaya anak-anak juga merasa didengar pendapatnya gitu. Jadi rembukan bersama, diskusi bersama, membuat keyakinan kelas bersama, dan perlu juga membuat konsekuensi. Jadi ketika anak melakukan tindakan yang tidak disiplin, anak-anak sudah tahu konsekuensinya apa. Ini contoh keyakinan kelas. Berdoa sebelum belajar, menjaga etika sopan dan santun, membuang sampah pada tempatnya, atau musyawarah untuk mengambil keputusan. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu guru tentang poin nomor 3, membuang sampah pada tempatnya. Misalkan saya ganti, tidak membuang sampah sembarangan. Apakah maknanya sama? Juga beda. Sebenarnya juga tidak salah. Bapak Ibu guru menggunakan tidak membuang sampah sembarangan. Sebenarnya juga tidak ada masalah. Anggap saja maknanya hampir sama dengan membuang sampah pada tempatnya. Tapi kita berusaha untuk membuat kalimat positif. Jadi tidak salah. Hanya saja kita mengarahkan untuk yang lebih baik. Misalkan yang kedua, menjaga etika sopan dan santun. Kita membuat kalimat tidak boleh memukul dan menendang teman. Nah, atau tidak boleh melukai perasaan teman misalkan. Jadi kita ganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Coba Bapak Ibu guru dong buat satu keyakinan kelas. Angkat tangan dong. Contohnya apa? Keyakinan kelas satu aja. Selain ini, monggo beri. Tidak boleh berbicara di dalam kelas saat pelajaran.
Boleh, tidak boleh berbicara di kelas saat pelajaran. Kalau kita ubah menjadi kalimat positif, bagaimana? Memperhatikan guru ketika penyampaian pelajaran. Ada yang lain? Contoh keyakinan kelas yang lain? Tidak boleh makan di kelas. Kita ubah menjadi kalimat positif. Makan pada saat jam istirahat. Betul, tinggal dibalik-balik aja. Maknanya sama, tapi pengaruhnya beda kepada anak. Lanjut. Nah, kita istirahat dulu, kita ice breaking dulu ya. Tadi semangat dong, semangat. Berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Supaya nggak bosan. Lunggu-lunggu tangan digulung, putar melingkar di pagar bunda, kanan kiri atas bawah ia berdoa. Satu tepuk jari, dua tepuk jari, tiga tepuk jari, empat tepuk jari, lima berbunyi semua. 1, 2, 3 bersiap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua cengkerakan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi 4. Buat kamera trek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, gabung menjadi 6. Buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, gabung menjadi 8. Buat telinga kerinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Dinikmati kuenya, dan kita santai saja ya. Sambil kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Ini poin yang keempat sudah. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu guru tentang kebutuhan dasar manusia itu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau Doni ini minta bekalnya, temannya berarti Doni merasa apa? Lapar ya. Terus Bapak Ibu sebagai gurunya akan melakukan apa kepada si Doni? Bertanya? Ya, menanyai Doni. Alasannya apa? Ya. Kemudian kalau alasannya memang lapar, kemudian tindak lanjutnya bagaimana Bapak Ibu Guru? Nah, meminta Doni membawa bekal, atau Bapak Ibu Guru bisa berkomunikasi dengan orang tua Doni terlebih dahulu. Baik. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Dr. William Glasser itu psikiater dari Amerika. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kalau Doni tadi selalu minta bekal kepada temannya, berarti kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh Doni? Bertahan hidup karena lapar. Nah, ini. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan ini 5 kebutuhan yang tadi dijabarkan itu juga harus anak-anak dapatkan. Yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Jangankan anak-anak, Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru juga ingin disayang nggak? Iya, butuh disayangi dan diterima ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kadang-kadang ada anak yang kurang bisa bersosialisasi dan merasa dikucilkan dalam kelas. Padahal sebenarnya si anak tersebut tidak dikucilkan, mungkin kurang bisa bergaul dengan temannya, dan mereka itu membutuhkan kasih sayang. Biasanya juga ada tipe anak yang suka nyari perhatiannya Bapak Ibu Guru. Nah, itu juga butuh kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Saya bisa kan Bu? Saya dapat 100, boleh. Nah, itu kebutuhan penguasaan ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya, kebutuhan untuk bebas, dan kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kadang-kala murid kita itu merasa bosan Bapak Ibu, kalau tugasnya hanya menulis saja. Nah, itu bosan dan mereka membutuhkan kesenangan. Bapak Ibu Guru bisa mengajak anak-anak untuk bernyanyi seperti tadi, atau melakukan pembelajaran di luar kelas supaya anak-anak merasa senang. Oke. Satu contoh. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, ini kebutuhan apa yang diinginkan? Aku senang main kejar-kejaran. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Kesenangan yang dibutuhkan. Ya, senang. Kemudian, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa kebutuhannya? Cinta dan kasih sayang. Butuh cinta dan kasih sayang. Contoh yang lain, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa? Penguasaan. Jadi dia merasa hebat ya, merasa hebat karena membuat ibu guru mengejar dia. Atau mungkin ada anak yang mendapatkan nilai yang baik, nah, itu juga biasanya anaknya butuh ini penguasaan. Kemudian lanjut Bapak Ibu Guru tentang 5 posisi kontrol ya, sebagai guru. Yang pertama,
Guru sebagai penghukum, ini yang sudah kita bahas tadi. Contohnya, jenengan juga sudah pernah merasakan bagaimana rasanya dihukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Verbal itu dengan kata-kata, dihina atau dibentak, itu juga penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Jadi dihukum. Lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu juga guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut tapi nyelekit, Bapak Ibu. Pernah dengar ya? Ada orang berkata lembut tapi bikin sakit hati. Ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau contoh yang lain, gara-gara kamu Bu Guru dipanggil kepala sekolah. Ya, itu kan membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ini lumayan baik Bapak Ibu daripada penghukum. Pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif itu berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Saya kira kalau Bapak Ibu guru itu di sekolah lebih banyak menjadi teman ya, sering bertanya kepada murid-muridnya, mengajak ngobrol, itu posisi kita sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau itu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan? Kamu nanti kalau melakukan ini lagi, Bapak Ibu guru lihat terus loh ya. Jadi dilirik, dilihat, dipantau, besok bagaimana perilakunya. Itu dipantau. Yang kelima, sebagai manajer. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contohnya, apa yang kita yakini? Menurut Bapak Ibu guru, dari kelima kontrol ini yang sebaiknya kita lakukan, paling utama itu posisi sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai teman boleh. Sebagai apa lagi? Manajer. Ya, karena ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, kita itu tidak menghakimi anak ketika berbuat perilaku yang tidak disiplin. Tidak menghakimi, justru kita memberikan ruang pada anak untuk bercerita, mengungkapkan perasaannya dengan nyaman tanpa rasa takut, dan mengajak anak tersebut menuntun untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Kalau ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti guru sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Mas satu contohnya. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar Bapak Ibu? Ya, apa itu segitiga restitusi? Monggo ini, banyak ini yang sudah tahu sepertinya ini. Bu Hamidah, apa segitiga restitusi? Salah satu metode menyelesaikan masalah, di mana anak diminta mencari penyebabnya, terus memahami konsekuensinya, dan nanti anak juga dipilih lagi untuk menemukan solusi. Oke, beri tepuk tangan buat Bu Hamidah.
Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini suatu pendekatan yang perlu kita pelajari dan perlu kita terapkan pada saat menangani anak-anak yang melakukan tindakan tidak disiplin. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahap, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap ini, ibu guru itu bisa memberikan ruang yang nyaman, yang tenang kepada siswa kita yang bermasalah, supaya murid kita itu bisa dengan leluasa mengungkapkan apa yang sudah terjadi, bagaimana perasaannya tanpa rasa ada takut. Jadi Bapak Ibu guru bisa memberikan rasa kasih sayang. Tadi ada termasuk dalam 5 kebutuhan itu ya, memberikan rasa kasih sayang pada tahap yang pertama ini. Bisa dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kata-kata yang lain yang bisa Bapak Ibu guru sampaikan kepada anak-anak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi guru tidak menghakimi langsung, kamu kok melakukan ini ya? Nah, tidak. Kita berikan ini ruang yang terbuka. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini guru itu menuntun muridnya menanyakan apakah perbuatan yang sudah dilakukan itu benar atau tidak. Karena anak SD itu sebenarnya sudah bisa membedakan, sangat tahu mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Jadi anak-anak pasti sudah tahu apa jawabannya ketika ditanya oleh Bapak Ibu gurunya tentang tindakan yang salah itu, gitu ya. Kemudian pada tahap yang kedua ini juga bu guru bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar apa sih yang dibutuhkan, kenapa muridnya sampai melakukan tindakan yang tidak disiplin. Contoh kalimat yang bisa Bapak Ibu guru sampaikan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan gitu. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat yang baik, Bapak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah, pada tahap yang ketiga ini kita tuntun anak tersebut itu menanyakan tentang keyakinan yang mereka langgar. Misalkan mereka setiap hari membuang sampah sembarangan. Kita tanyakan, kalau kamu membuang sampah sembarangan berarti keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Contohnya tadi, keyakinan kelas yang sudah dibuat adalah membuang sampah di tempat anak-anak pasti tahu, asalkan Bapak Ibu guru mau menuntun mengarahkan ini supaya dapat menceritakan masalahnya dan menuntun anak-anak mencari solusi atas penyelesaiannya sendiri. Gitu. Bapak Ibu guru mungkin ada yang ditanyakan, monggo dari poin yang pertama tadi sampai segitiga restitusi. Pas semua ya. Nah, jadi itulah poin-poin penting tentang budaya positif yang perlu kita semua ketahui. Tadi yang pertama tentang apa Bapak Ibu? Disiplin positif. Kemudian yang kedua nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Adakah yang
masih ingat kebutuhan dasar manusianya tadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Hebat. Kemudian 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemanajer, pemantau. Segitiga restitusi ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Alhamdulillah. Jadi itu Bapak Ibu 6 hal budaya positif yang sebaiknya kita implementasikan di sekolah kita supaya siswa-siswi kita itu menjadi peserta didik yang memiliki karakter yang baik, dan semua itu berdasarkan dari dalam dirinya sendiri, bukan karena takut akan hukuman ataupun karena ingin mengharapkan imbalan. Saya ada pantun, Bapak Ibu guru jawabnya cakep gitu ya. Nah, Sungai Citarum airnya bersih, aroma bubuk dari kayu ulin. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian para hadirin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif di SDN Tegal Besar 1. Semoga apa yang kita lakukan kegiatan ini mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi dalam diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Luar biasa kepada Ibu Atia yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 yang sekaligus juga sebagai kepala sekolah SDN Tegal Besar 1. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Ibu Atia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya akhiri, mungkin saya ingin ini Bu Atia mendapatkan sebuah testimoni, ya, testimoni atas penyampaian materi oleh narasumber kita tadi yang terkait dengan diseminasi budaya positif, supaya kita di sini lebih banyak belajar dari pengalaman yang sudah disampaikan oleh Bu Atia tadi. Mungkin dari salah satu teman-teman ada yang ingin memberikan testimoni bagaimana perasaan panjenengan sebelum dan sesudah panjenengan itu mendapatkan materi dari diseminasi budaya positif. Moga siapa? Bisa mungkin Bu Irma atau Bu Ida atau Bu Hadidah. Silakan. Monggo. Bu Hadidah, monggo. Silakan. Itu gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sedikit testimoni dari saya sebagai peserta dari diseminasi Ibu Atia. Jadi hari ini alhamdulillah saya mendapatkan pengetahuan baru tentang disiplin positif, apalagi kemarin mengerjakan di PMM sempat meraba-raba. Alhamdulillah sekarang terbuka lebar, oh ternyata begini. Alhamdulillah dasar-dasarnya terperinci, jelas, dengan penyampaian sangat komunikatif. Saya terus terang tadi Bu masuk ngantuk karena koreksian tematik. Alhamdulillah asbreaking 2 kali juga karena materinya sangat bisa diterapkan, sangat relate dengan guru kelas yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Ibu Hadidah. Terima kasih untuk testimoni hari ini atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Atia selaku CGP Angkatan 10.
Baik Bapak Ibu guru sekalian, demikian acara diseminasi pada hari ini. Semoga semua yang sudah disampaikan oleh Ibu Atia dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya Nini Darwiyanti selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan selama jalannya diseminasi ini. Untuk narasumber dan peserta diseminasi, saya ucapkan terima kasih banyak dan panjenengan semua luar biasa hebat. Kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.